Hai, good morning adik-adik semua. Dan selamat pagi Lasotean. Selamat pagi, Lasueli. Wah, Lasotean hari ini kelihatan berseri-seri, senang banget. Emang ada apa Lause? Iya, saya bersuka cita hari ini. Tapi sebelum saya cerita, yuk mari kita buka di dalam doa dulu. Mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap terima kasih untuk berkat dan anugerah-Mu bagi kami, untuk pimpinan-Mu bagi kami, sehingga pada hari ini kami boleh memasuki kelas yang baru yang lebih tinggi lagi. Terima kasih ya Tuhan. Pada hari ini kami mau bernyanyi, kami mau bersuka cita memuji nama-Mu ya Tuhan. Tolong kami ya Tuhan sehingga kami boleh memuji Engkau dengan sungguh-sungguh, dan biarlah puji-pujian kami menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpin kami, pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang adalah juru selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, Lasotean, tadi kan mau cerita. Emang ada apa Lause bersuka cita hari ini? Apa peliharaan anjingnya nambah lagi, Saya merasa sukacita hari ini bukan karena itu Lause, bukan karena hadiah atau lainnya. Tapi Tuhan mengasihi saya, orang berdosa. Dia yang membuat saya bersukacita hari ini. Yes, betul Lause. Dan adik-adik, Tuhan memang membenci dosa, tapi Tuhan mengasihi orang yang berdosa. Dosaku dihapuskan hanya oleh darah Yesus. Itu kan yang membuat dosa bersukacita? Ya, benar Dia girangkanku. Yuk, kita ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian dihapuskan dosaku. Dan Lause dengan Lasueli ditemani oleh Michael. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Sekali lagi, dihapuskan dosaku. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh giranglah, oh giranglah,
Yesus amat cinta pada saya, oh giranglah. Dia girangkanku, oh dia girangkanku, ku bersuka sebab dia girangkanku. Dia girangkanku, oh dia girangkanku, ku bersuka sebab dia girangkanku. Dia girangkanku, dia girangkanku, Oh dia girangkanku, ku bersuka sebab dia girangkanku. Dia girangkanku, oh dia girangkanku, ku bersuka sebab dia girangkanku. Jadi, sukacita sejati adalah yang asalnya dari Tuhan Yesus ya, Se? Betul, Se. Betapa bahagia dan sukacita ketika orang yang berdosa itu percaya kepada Yesus sebagai juru selamat. Yuk adik-adik dan lo setean masih dengan sukacita kita nyanyikan satu pujian This so sweet to trust in Jesus. Adik-adik kita bangkit berdiri. Ya kita naikkan pujian ini menggunakan gerakan dan pujian ini akan dipimpin oleh Ella. Ketika kita percaya dan menerima Yesus sebagai juru selamat dan hidup di dalam anugerahnya, maka Yesus akan mengubah sifat kita yang tidak baik. Betul, Se. Sekarang adik-adik, saatnya kita akan memberikan persembahan untuk Tuhan. Tapi sebelum kita memberi persembahan, kita naikkan satu pujian dulu, sedikit demi sedikit. Adik-adik bangkit berdiri, kita menyanyi dengan menggunakan gerakan dengan semangat, dan Lause akan ditemani oleh Josephine. Sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit, tiap hari, tiap sifat, Yesus mengubahku. Dia ubahku sejak ku terima Dia, hidup dalam anugerahnya. Yesus mengubahku, Dia ubahku. Oh juru
selamat, ku bukan seperti yang dulu lagi. Meskipun nampak lambat, tapi ku tahu, ku pasti sempurna nanti. Teman-teman, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelum itu, mari kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan dengan cara scan QR di bawah ini, atau boleh minta papa mama untuk mentransfer ke nomor rekening di bawah ini. Dia ubahku, bersama-sama. Dia ubahku, oh juru selamat, ku bukan seperti yang dulu lagi. Meskipun nampak lambat, tapi ku tahu, ku pasti sempurna nanti. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini, karena kami dapat berkumpul pada sekolah minggu hari ini. Tuhan, berkati supaya kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik, dan berkati juga supaya kami dapat mendapatkan berkat dari firman Tuhan tersebut. Terima kasih ya Tuhan, berkati persembahan yang tadi kami telah beri, berkati supaya dapat menjadi berkat buat kita semua. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memang membenci dosa, tapi karena kasih setia dan kebaikan dan anugerahnya yang begitu besar kepada adik-adik dan Lose, maka Tuhan tetap mengasihi orang yang berdosa. Ya, adik-adik, mari kita tetap mengingatkannya itu. Dan kita tetap berterima kasih akan anugerah Tuhan yang teramat besar dalam hidup kita. Kita siapkan hati, kita mau mendengar firman Tuhan, kita pujikan pujian. Terima kasih Tuhan. Kita nyatakan terima kasih kepada Tuhan karena kasih setianya yang begitu besar. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Besar anugerahmu, besar anugerahmu, berlimpah kasihmu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu. Kita naikkan pujian ini kembali. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus
Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi. Dengan segenap hati kita naikkan pujian. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Adik-adik, kita akan mendengar firman Tuhan dan kita akan siapkan hati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kalau pada hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah memberi persembahan buat Tuhan. Saatnya kami akan memberi hati kami, diri kami kepada Tuhan. Kami akan mendengar firman-Mu Tuhan. Tolong setiap kami yang mendengar, agar kami boleh belajar firman Tuhan dengan baik. Kami boleh taat, kami boleh duduk dengan tenang untuk mendengar firman-Mu. Mohon Tuhan tolong agar melalui firman-Mu kami dapat semakin mengerti betapa besar kasih Tuhan kepada kami semua umat yang berdosa. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Aduh, perjalanan ini sungguh-sungguh melelahkan ya lo sendiri. Tapi asik banget, bisa mendaki gunung, meneliti tentang belerang, lalu bisa meninjau hutan gundul karena terbakar. Iya, setuju Ton. Asik penelitian hari ini. Ngomong-ngomong tentang belerang dan api yang tadi kita lihat itu, mengingatkan kita cerita di Alkitab loh Lili. Tuhan benci dengan dosa dan menurunkan hujan belerang api atas Sodom Gomora yang berat dosanya. Bagus, kamu masih ingat ya Ton cerita Sodom dan Gomora? Iya, aku masih ingat. Ayat hafalannya aku juga tahu. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Bagus Ton. Tuhan kita adalah Tuhan yang setia dan adil. Kalau kita mengaku dosa kita, maka Tuhan akan mengampuni kita dan menyucikan kita. Ton, kita stop di sini dulu ya. Karena loh Lili ada janjian dengan seseorang untuk melanjutkan penelitian kita. Oke Los Lili, I'm ready. Halo? 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 Apakah sudah terhubung dengan studio NCA? Ngobrol-ngobrol cerita Alkitab. Halo? Halo? Oh, sudah bisa. Yes. Selamat pagi. Selamat pagi Kakek Abraham. Bolehkah
kami bertanya sebentar tentang Sodom dan Gomora. Iya kakek, kenapa Sodom dan Gomora dihancurkan Tuhan dengan belerang dan api? Kenapa bisa terjadi demikian? Ya, memang benar. Itu semua terjadi karena penduduk kota itu tidak mau bertobat. Mereka suka berbuat dosa, dan dosa yang mereka lakukan sangat berat. Maka itu Tuhan menghukum Sodom Gomora dengan hujan belerang dan api. Wah, serem ya kakek. Dengar-dengar katanya kakek Abraham tawar-menawar sama Tuhan ya. Memang kenapa kakek kok tawar-menawar? Itu karena hati kakek sedih. Dan kakek bertanya kepada Tuhan. Mungkin ada 50 orang yang benar di kota itu. Barangkali ada 45 saja yang benar. Mungkin ada 40, 30, 20, bahkan 10 saja. Tapi ternyata tidak ada 10 orang yang benar di kota itu. Kakek Abraham, apa kakek ndak sungkan sama Tuhan? Kok tanya-tanya terus kayak orang ndak ngerti gitu? Tonton kalau bertanya yang sopan. Ya, sebenarnya kakek ini ya sungkan ya. Tapi kakek tahu, jika Tuhan itu Tuhan yang maha baik, Tuhan yang murah hati, maka dari itu kakek meminta kepada Tuhan. Juga di sana ada keluarga kakek yang bernama Lot. Dan melalui malaikatnya Tuhan menyelamatkan Lot dan keluarganya. Tapi sayang, istri dari Lot menjadi tiang garam. Maka dari itu anak-anak harus hidup taat kepada Tuhan, karena Tuhan sangat tidak suka kepada dosa. Baik kakek, terima kasih kakek atas penjelasannya. Kakek Abraham, kami mau pamit dulu. Terima kasih Studio NCA. Thank you NCA. Thank you kakek Abraham. Terima kasih. Terima kasih sama-sama. Jika anak-anak ingin mengikuti kelanjutan kisah ini, yuk kita saksikan kelanjutan ceritanya, ya. Lalu datanglah Abraham ke hadapan Tuhan serta menyembah. Ya Tuhan, Tuhanlah hakim segenap bumi. Mungkin masih ada 50 orang benar di kota Sodom.
Jikalau kudapati ada 50 orang benar dalam kota Sodom, maka seluruh kota itu akan kuampuni karena mereka. Abraham sangat berterima kasih karena perkataan Tuhan, tetapi hatinya belum tentram. Ya Tuhan, aku manusia kecil dan penuh dengan dosa. Ampuni aku karena memberanikan diri berkata-kata lagi kepada Tuhan. Mungkin hanya 45 orang saja yang benar di kota itu. Aku tidak akan membinasakannya jika kudapati 45 orang benar di sana. Abraham menyembah dan menundukkan diri lebih rendah lagi. Dan kalau ada 40 orang saja ya Tuhan, aku juga tidak akan menghukum kota itu. Kalau 30 saja yang benar Tuhan, aku juga tidak akan menghukum kota itu. Janganlah Tuhan murka kepadaku. Kalau 20 orang saja, kota itu akan kubiarkan karena yang 20 orang itu. Abraham hampir saja tidak berani bertanya, tetapi ia teringat akan kesabaran dan kemurahan Tuhan Allah. Lalu sembahnya pula, kiranya Tuhan tidak murka kalau aku meminta sekali lagi. Barangkali ada 10 orang benar di sana. Aku tidak akan membinasakan kota itu karena 10 orang benar itu. hari sudah malam ketika malaikat-malaikat itu sampai kota Sodom. Di pintu gerbang Sodom, beberapa orang duduk bercakap-cakap. Coba lihat, seorang di antara mereka tiba-tiba berdiri dan menyongsong orang-orang yang datang itu. Oh, ternyata dia adalah Lot, keponakan Abraham. Lot orang yang baik dan suka menjamu tamu seperti Abraham. Tuan-tuan, mari singgah di rumahku dan tinggallah di sana untuk malam ini. Besok, tuan-tuan dapat meneruskan perjalanan. Hai, coba lihat orang asing itu. Ayo, kita ikuti mereka. Ayo. Lot menyediakan makan dan melayani mereka. Tetapi di luar, terdengar suara apa? Di luar terdengar derap kaki orang-orang yang berlari kian kemari. Sebentar kemudian, terdengar suara orang berseru dan berteriak. Makin lama, makin keras. Semua laki-laki di kota Sodom datang mengerumuni rumah Lot. Oh, demikian jahatnya mereka itu.
Lot, di mana orang asing itu? Bawa mereka. Jangan ganggu mereka, karena mereka tidak berbuat kesalahan. Tetapi kemarahan orang-orang itu meluap-luap. Hati mereka terlalu jahat. Sewaktu Lot sudah putus asa, ia merasa tiba-tiba ada beberapa tangan kuat menariknya ke dalam rumah. Ternyata malaikat-malaikat itu datang untuk membebaskan Lot. Mereka menutup pintu, lalu membutakan mata orang-orang kota Sodom. Hai, di mana pintu rumah Lot? Di mana? Di mana? Kamu siapa? Aku tidak bisa melihat apa-apa. Kenapa bisa begini? Malaikat-malaikat itu menceritakan pada Lot bahwa Lot harus segera meninggalkan rumah malam ini juga, sebab Tuhan akan membinasakan Sodom dan Gomora. Hah? Aku hampir tidak percaya. Di luar, fajar sudah mulai menyingsing. Malaikat-malaikat itu memegang Lot dan menuntunnya bersama istri dan anak-anaknya. Larilah, selamatkan nyawamu. Jangan lihat ke belakang atau berhenti dimanapun. Keempat orang itu lari ketakutan. Coba lihat di belakang mereka. Apa yang terjadi? Langit tampak kemerahan, hari mulai pagi. Orang-orang kota Sodom mulai bangun dan bekerja. Mereka makan dan minum dan berbuat dosa lagi. Tetapi tiba-tiba bumi bergoncang dan awan-awan hitam menutupi langit sehingga menjadi gelap gulita, seolah-olah kembali menjadi malam. Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora. Kedua kota itu terjungkil balik beserta dosa-dosa mereka. Bagaimana dengan Lot? Lot dan anak-anaknya selamat. Mereka sampai di kota Zoar. Tetapi mereka tidak punya ibu lagi karena istri Lot menoleh ke belakang dan jadi tiang garam karena mengingat harta bendanya. Anak-anak, Tuhan benci pada dosa, tapi Tuhan mengasihi orang yang berdosa. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan kita orang-orang yang berdosa. Percayalah kepadanya, berharaplah kepadanya dalam keadaan apapun. Datanglah kepada Tuhan, mintalah pengampunan dan taati firman-Nya. Jika kita sering berbohong, sering malas, suka marah, atau dosa apapun, anak-anak segera datang pada Tuhan, karena Allah kita adalah Allah yang setia dan adil. Ia akan mengampuni kita dari segala dosa kita. Dan belajarlah hidup taat kepada Tuhan. Mari kita akan tutup ibadah kita dalam doa. Semua lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa kepada Tuhan. Tuhan yang baik, kami bersyukur melalui cerita Sodom dan Gomora, kami diingatkan bahwa Tuhan benci pada dosa, tetapi Tuhan mengasihi orang berdosa. Ampuni kami yang sering berbohong, yang malas, yang suka marah, dan sering berbuat dosa. Kami mau ya Tuhan, belajar hidup taat pada Tuhan. Terima kasih Tuhan,
Kami mohon berkat-Mu dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi, karena saatnya aktivitas. Yeay, aktivitas kita hari ini kita mau main games lagi. Kita mau main game show quiz yang ada di Word. Nah, ini linknya ya, Nana bisa ketikkan. Oke, gimana cara mainnya, Lause? Oke, ini jangan lupa ketikkan nama. Misalnya kita kasih nama ini, kelasnya jangan lupa, kelas 5. Kita start. Kasih mulai game show quiznya. Nah, get ready. Question number 1. Kota apa yang akan dihukum Allah karena rakyatnya yang jahat? Nah, anak tinggal pilih salah satu, A, B, C, atau D. Tinggal diklik aja. Nah, ini ada fitur kali 2 skor. Berarti kalau kalian pencet ini, berarti nilai anak-anak bisa dikalikan 2. Tapi kalau 50-50, anak-anak akan mendapatkan bantuan. 2 jawaban yang salah akan dihilangkan. Nah, nanti setelah pertanyaan ketiga, anak-anak ada babak bonus. Nah, silahkan. Tapi harus hati-hati ya, jangan sampai kena yang minus. Oke. Nah, sekarang kita mau main games yang kedua. Games yang kedua anak-anak pasti sudah tahu. Games yang kedua karena kapan lalu kita sudah memainkannya ya. Kita main Maze Chase. Maze Chase ini adalah linknya. Dan seperti ini mainnya. Kita ketik lagi nama kita tadi, Tini, misalnya kelas 5. Kita start, hati-hati. Nanti ada musuhnya, jangan sampai tertangkap. Tinggal pilih jawabannya yang tepat, diarahkan ya. Pasti seru mainnya ini ya. Nah, kapan Lot dan keluarganya dilarikan oleh para malaikat dari kota Sodom dan Gomora? Nah, kita cari jawabannya. Kita gerakkan ke atas, ke bawah, ke kanan, sampai atas. Hati-hati, ada musuhnya itu ya. Oke anak-anak bisa memainkan games ini bersama dengan papa, mama, koko, cece. Bisa memainkannya bersama dengan keluarga. Oke anak-anak. Nah, selamat bermain and God bless you. Adik-adik, sampai di sini ibadah kita pada hari ini. Terus dan tetap setia beribadah kepada Tuhan dan hidup memuliakan nama Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus mengasihi dan memberkati.